Asal-usul suku Dayak, kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Suku Dayak merupakan suku asli Kalimantan yang memiliki populasi dan dominasi terbesar. Suku Dayak tersebar di 5 provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan yang terakhir Kalimantan Utara. Berdasarkan data dari sensus penduduk, suku Dayak ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 3,4 juta jiwa. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang asal-usul, kebiasaan, tradisi, pakaian adat, rumah adat, tarian adat, dan senjata suku Dayak. Tanpa berlama-lama, kalau kalian penasaran dengan suku Dayak, langsung saja simak video ini hingga akhir. Kalian tahu nggak, nama suku Dayak itu awalnya didapatkan dari penjajah Belanda yang menempati Pulau Kalimantan saat melakukan ekspansi di Pulau Borneo. Suku Dayak merupakan suku pedalaman yang tinggal di dekat aliran sungai di dalam hutan Kalimantan. Karena itu, banyak suku Dayak yang dikenal dengan kebudayaan maritim atau bahari karena mereka memiliki pekerjaan sebagai nelayan di haluan sungai dalam mencari bahan baku makanan. Suku Dayak menjadi istilah untuk 200 lebih kelompok etnis suku yang umumnya tinggal di sungai atau pegunungan pedalaman bagian selatan dan tengah Pulau Kalimantan. Menurut sejarah, suku ini pernah mendirikan suatu kerajaan yang akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Ketika situasi kerajaan tersebut terpecah belah, banyak suku yang kemudian mengenal agama seperti Kristen dan Islam, sehingga mereka lepas dari adat dan budaya Dayak dan membentuk suatu koloni baru menjadi suku Melayu dan Banjar. Tapi masih banyak juga suku Dayak yang mengimani kepercayaan dan adatnya. Kemudian kembali menetapi wilayah kekuasaan mereka, yakni di pedalaman hutan dan aliran sungai di Kalimantan. Suku Dayak memiliki 6 rumpun, yaitu rumpun Klemantan, rumpun Apokayan, rumpun Iban, rumpun Murut, rumpun Otdanum Ngaju, dan yang terakhir rumpun Punan. Rumpun Dayak Punan merupakan etnis suku Dayak yang paling lama mendiami Pulau Kalimantan. Suku Dayak ini merupakan suku yang terkenal berani, ulet, tangguh, dan juga gigih. Mereka sudah biasa survive di alam terbuka dan di pedalaman hutan Kalimantan tanpa mengenal teknologi, dan mereka memanfaatkan alam sebagai penopang dalam kehidupan mereka agar bisa tetap bertahan hidup. Karena itu, suku Dayak sangat mencintai alam dan menganggap alam sebagai Tuhan yang memberikan mereka sumber kehidupan. Keenam rumpun Dayak tadi kembali diklasifikasikan menjadi 405 etnis suku Dayak yang memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Walaupun begitu, kebudayaan dan adat mereka tidak jauh berbeda dengan etnis Dayak yang lainnya, karena mereka masih satu rumpun dan menyerap kebudayaan dan adat dari etnis Dayak yang lainnya. Keseharian suku Dayak biasanya menyusuri sungai yang ada di pedalaman Pulau Kalimantan untuk mencari ikan, dan juga mereka menghasilkan barang-barang seperti gerabah, kapak, beliung, dan tombak yang digunakan sebagai alat masak, alat berburu, dan juga alat mempertahankan diri dari serangan musuh yang menyerang. Kebiasaan mereka yang lain adalah mengantarkan tulang leluhur mereka dengan upacara adat tiwah. Upacara adat ini dilakukan secara meriah dan diiringi oleh alunan musik khas suku Dayak sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap leluhur mereka dan sebagai bentuk mengenang beliau semasa hidupnya. Tulang belulang tersebut akan diletakkan di sandung atau rumah untuk peristirahatan terakhir orang yang sudah meninggal di dalam suku Dayak. Selain itu, suku Dayak juga sering menato badan mereka yang dipercaya sebagai bentuk penerangan jalan menuju keabadian setelah datangnya kematian.
Tato ini memiliki kaitan yang erat dengan para leluhur mereka yang sangat dijunjung tinggi. Maka dari itu, sebelum menato badan, mereka wajib melakukan ritual terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan khususnya untuk para wanita, yakni memanjangkan telinganya. Panjangnya telinga menunjukkan tingkat sosial seseorang, karena semakin panjang telinga mereka, semakin kaya dan semakin tinggi derajat seseorang tersebut. Biasanya yang melakukan kebiasaan ini adalah wanita yang berasal dari kalangan bangsawan suku Dayak. Mereka memberi pemberat pada telinga mereka agar telinganya panjang ke bawah. Mereka juga mempercayai semakin panjang telinga maka akan semakin cantik pula parasnya. Suku Dayak tentunya dikenal memiliki berbagai macam tradisi. Beberapa di antaranya cukup khas dan terkenal akan keunikannya. Berikut adalah beberapa tradisi unik dari masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Yang pertama, tradisi kuping panjang. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, suku Dayak di Kalimantan Timur memiliki tradisi unik yaitu memanjangkan daun telinga. Cara memanjangkan telinga adalah dengan menggunakan logam atau pemberat yang digunakan seperti anting-anting. Sesuai aturan, perempuan dari suku Dayak dapat memanjangkan telinga hingga dada. Sementara untuk laki-laki bisa memanjangkan telinga hingga bawah dagu saja. Selain sebagai simbol kecantikan, tradisi ini juga digunakan untuk menunjukkan status kebangsawanan dan melatih kesabaran seseorang. Yang kedua, tradisi tato tradisional masyarakat suku Dayak. Dayak Iban di Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu, dikenal dengan tato sebagai seni ukir atau raja pada tubuh mereka. Masyarakat suku Dayak Iban diperkirakan telah mengenal tato sejak tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Sebagai sebuah tradisi, konon saat perang berlangsung, tato tersebut digunakan suku Dayak Iban untuk mengenali kawan dan lawannya. Yang kedua, tradisi ngayau. Ngayau merupakan salah satu tradisi yang sudah dihentikan karena dianggap sangat mengerikan dan penuh dendam. Tradisi ngayau adalah kegiatan berburu kepala musuh yang dilakukan beberapa rumpun Dayak saja, yaitu Dayak Ngaju, Iban, serta Dayak Kenya. Tradisi ini ditanamkan secara turun-temurun di mana pemuda Dayak harus melakukan pembuktian dengan memburu kepala musuh. Hal ini terus berlanjut karena nantinya keturunannya akan memburu keluarga dari pembunuh ayahnya dan membawa kepala tersebut ke rumah mereka. Akan tetapi pada tahun 1874, kepala suku Dayak Kayan mengumpulkan kepala suku dari rumpun lainnya dan menyepakati hasil musyawarah tumbang Anoy yang berisi larangan pelaksanaan tradisi ngayau karena dapat menyebabkan perselisihan di antara suku Dayak. Yang keempat, tiwah. Tiwah merupakan tradisi pemakaman dengan membakar tulang belulang dari kerabat yang telah meninggal. Tradisi tiwah dilakukan sesuai kepercayaan keharingan oleh masyarakat Dayak Ngaju. Ketika melaksanakan tradisi tiwah, keluarga yang ditinggalkan akan menari dan bernyanyi sambil mengelilingi jenazah. Menurut kepercayaan, tiwah dipercaya akan mengantarkan arwah dari orang yang telah meninggal agar mudah menuju akhirat atau disebut pula dengan lewu tatau. Pakaian adat pria suku Dayak disebut dengan sadak. Pria yang sudah tua memakai ikat kepala yang terbuat dari pandan. Mereka mengenakan atasan berupa baju rompi dan bawahan berupa cawat yang disebut dengan abet kaok. Selain itu, mereka mengenakan senjata tradisional mandau di bagian pinggang dengan cara diikat. Sedangkan pakaian wanitanya dinamakan ta'a. Motif ta'a tidak jauh berbeda dengan sadak. Bedanya, baju bagian atasnya disebut dengan sapei inok, sedangkan bagian bawahnya kaum wanita Dayak mengenakan rok. Pakaian wanita dihiasi dengan manik-manik yang bervariasi sehingga pakaian mereka tampak lebih cantik. Masyarakat Dayak tinggal di dalam rumah tradisional bernama rumah betang atau yang lebih dikenal dengan rumah panjang.
Rumah adat ini dapat dijumpai di berbagai wilayah di Kalimantan, tepatnya di bagian hulu yang menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Rumah betang umumnya mempunyai ukuran yang sangat besar. Ada rumah yang panjangnya mencapai 15 meter dengan lebar mencapai 30 meter. Struktur rumah tradisional ini adalah rumah panggung dengan tiang penyangga dengan tinggi mencapai hingga 5 meter di atas permukaan tanah. Lebih tinggi dari rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah betang dibuat tinggi bertujuan untuk menghindari bencana banjir yang sering mengancam daerah hulu. Rumah betang menjadi tempat tinggal beberapa keluarga, satu keluarga menempati satu ruangan. Akan tetapi, fungsi rumah adat ini bukan hanya sebagai rumah tinggal saja. Rumah betang juga digunakan untuk tempat mengadakan upacara adat, sehingga rumah ini tidak hanya dimiliki secara pribadi, namun menjadi milik masyarakat Dayak setempat. Rumah betang terdiri dari beberapa bagian. Di bagian depan terdapat teras yang disebut dengan pante, ruang tamu disebut dengan samik, kemudian ada ruang keluarga. Di dalam ruang tamu rumah betang ada meja berbentuk lingkaran yang dinamakan pene. Fungsi pene adalah untuk tempat mengobrol, menerima tamu, dan meletakkan makanan bagi tamu. Di bagian belakang rumah ada dapur untuk keluarga. Pada umumnya, setiap keluarga memiliki dapur yang terpisah. Tarian Dayak Kalimantan merupakan kesenian dari suku Dayak. Tarian ini biasanya dilakukan saat acara adat atau untuk menyambut tamu. Tarian Dayak Kalimantan memiliki makna mendalam dan kaya akan nilai seni. Dan berikut ini adalah beberapa tarian Dayak Kalimantan. Yang pertama, ada tari kancet papatai. Tari ini merupakan tarian yang menggambarkan kekuatan laki-laki Dayak saat melakukan peperangan melawan musuh. Penampilan tari kancet papatai akan diiringi lagu berjudul Sak Paku dan alat musik bernama ampe. Tari Dayak ini memiliki gerakan yang lincah. Setiap penarinya akan menari dengan penuh semangat dan sambil berteriak dengan penuh antusias untuk mengekspresikan makna yang ada dalam tarian tersebut. Yang kedua, tari hudok. Tari hudok merupakan tarian Dayak yang berisi doa dan harapan suku Dayak untuk mendapat hasil panen yang melimpah dan agar tanaman bisa terhindar dari serangan hama dan penyakit. Keunikan tarian ini adalah menggunakan topeng yang bermuatan binatang buas bertujuan untuk menakuti hama agar tidak menyerang tanaman. Tari hudok biasanya ditampilkan saat acara pembukaan lahan pertanian atau saat masa tanam tiba. Jadi sebelum menanam, mereka dari suku Dayak merayakan musim tanam dengan sukacita. Tari hudok juga dianggap mistis karena masyarakat Dayak percaya bahwa tarian ini mampu menjadi perantara dengan alam gaib. Yang ketiga ada tari giring-giring. Tari giring-giring merupakan tari Dayak yang berasal dari masyarakat suku Dayak Manyan dari Kalimantan Tengah. Tarian ini sangat identik dengan rasa kegembiraan, kesenangan, dan dilakukan dengan penuh sukacita. Setiap penarinya akan memegang tongkat di tangan kiri dan di tangan kanan memegang bambu berisi kerikil. Kemudian para penari bakal menghentakkan tongkat tersebut ke permukaan lantai atau tanah sehingga menghasilkan suara yang begitu khas. Tarian ini biasanya dilakukan saat penyambutan tamu penting, saat upacara adat, dan juga untuk menutup musim panen yang menggembirakan. Yang keempat, tari kancet lasan. Tari kancet lasan merupakan nama lain dari tari burung enggang. Tarian ini menggambarkan sosok dan kehidupan sehari-hari dari suku Dayak Kenya yang mengagungkan suku ini sebagai salah satu bentuk pahlawan yang perlu dijunjung tinggi. Berdasarkan kepercayaan warga suku Dayak Kenya, nenek moyang mereka berasal dari langit dan turun ke bumi dengan wujud yang menyerupai burung enggang.
Tarian ini juga sering dibawakan untuk menghormati nenek moyang mereka. Tarian ini biasanya ditampilkan saat acara adat dengan pernak-pernik yang khas. Dengan ukiran yang ada di baju serta aksesoris yang dipakai serta anyaman bulu enggang yang digunakan di kepala tak luput dipakai dalam tarian ini. Yang kelima, tari Belian Bawo. Tarian ini berisikan tentang penolakan bala atau bencana agar selalu sehat dan terhindar dari segala macam penyakit yang menerpa para suku Dayak. Selain itu, tarian Belian Bawo juga digunakan sebagai bentuk dalam membayar nazar seseorang terhadap apa yang dijanjikan ketika bernazar. Tarian ini sekarang digunakan untuk menyambut para undangan pada acara adat, pernikahan, dan acara penting lainnya dalam suku Dayak. Tarian ini merupakan tarian khas dari suku Dayak Benuak. Senjata tradisional suku Dayak yang pertama adalah mandau. Mandau ini merupakan salah satu senjata tradisional suku Dayak yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Selain digunakan untuk berperang dan mempertahankan diri dari serangan lawan, mandau ini juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari, seperti berburu ataupun berladang. Mandau juga digunakan untuk pelengkap tarian suku Dayak seperti tarian mandau dan tarian kancet papatai. Yang kedua, bujak. Bujak merupakan salah satu senjata suku Dayak yang digunakan untuk berburu hewan di hutan. Bujak ini memiliki bentuk ukuran seperti tombak dan memiliki ukuran yang panjang serta ujungnya yang runcing yang berguna untuk melumpuhkan hewan buruan yang ditarget. Biasanya masyarakat Dayak memberikan racun dari getah pohon ipu di ujung bujak. Gunanya untuk mempermudah mematikan hewan buruan. Bujak ini terbuat dari kayu pohon ulin sehingga bujak bisa tahan dan awet hingga bertahun-tahun. Yang ketiga, sumpit atau sipet. Suku Dayak juga memiliki alat senjata yang digunakan untuk berburu hewan sebagai bahan makanan mereka, yakni sumpit Dayak atau sipet. Sumpit ini berupa seperti senapan berukuran panjang, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan sipet ini. Sumpit menggunakan jarum sebagai pengganti pelurunya. Jarum tersebut dimasukkan ke dalam rongga sipet dan jarum tersebut sudah diberikan racun guna mempercepat kematian dari hewan buruan mereka. Untuk penggunaannya yakni dengan cara menghembuskan nafas melalui lubang rongga pada sipet, sehingga jarum tersebut akan keluar dan membidik buruannya. Dalam penggunaan sumpit ini perlu memiliki nafas yang kuat agar bidikan jarum bisa lebih kuat. Selain itu juga diperlukan keahlian dalam mengarahkan jarum ke arah buruan, karena jika tidak akan menyalahi sasaran dan membahayakan lingkungan sekitar. Yang keempat, dohong. Dohong merupakan salah satu senjata Dayak yang jarang diketahui oleh banyak orang. Bagaimana tidak, untuk dohong ini sendiri pemakaiannya jarang digunakan oleh masyarakat Dayak dan hanya dalam acara tertentu saja menggunakan senjata yang satu ini. Sehingga banyak orang yang jarang menemukan penggunaan dohong. Dohong ini masih cukup sering digunakan oleh suku Dayak Ngaju dalam berburu, tetapi dalam berburu jarak dekat. Dan dohong ini memiliki keunikan yakni dengan ukiran Dayak serta lekukan yang unik menambah nilai plus dari alat senjata yang satu ini. Yang kelima, lonjo. Lonjo merupakan salah satu peninggalan dari suku Dayak yang terbuat dari kayu keras yang mana ujungnya terbuat dari besi yang sangat runcing. Kemudian disambungkan dengan anyaman rotan sehingga bentuknya menyerupai tombak. Lonjo ini biasanya digunakan oleh masyarakat Dayak untuk berburu.
Lonjo merupakan senjata tradisional yang sangat keramat dan diagungkan oleh masyarakat Dayak karena konon katanya memiliki kekuatan magis di dalamnya. Karena itu, semakin banyak nyawa yang dibunuh, maka magisnya akan semakin kuat dan menjadi energi tambahan dalam lonjo untuk digunakan dalam berburu atau melawan musuh. Yang keenam, ganyang. Ganyang merupakan senjata tradisional suku Dayak yang memiliki bentuk yang hampir mirip dengan mandau. Namun, terdapat perbedaan antara mandau dengan ganyang. Ganyang memiliki ukuran yang lebih panjang. Selain itu juga, ganyang ini memiliki kekuatan supranatural yang berasal dari ritual yang dilakukan sebelum pembuatan ganyang ini. Sehingga kekuatan ini mampu mengalir pada orang yang memiliki atau yang menggunakan ganyang ini sehingga menjadi lebih kuat. Yang ketujuh ada talawang. Talawang ini merupakan senjata yang menyerupai tameng yang digunakan untuk melindungi suku Dayak saat berperang melawan musuh. Talawang ini digunakan untuk melengkapi mandau saat berperang. Orang bisa berlindung di balik talawang agar tetap aman. Senjata yang satu ini terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang membuatnya tahan lama. Talawang ini memiliki kekuatan magis yang akan mampu melindungi pemakainya saat melakukan pertempuran. Dan itulah suku Dayak. Apakah kalian sudah pernah mengunjungi rumah adat suku Dayak? Atau kalian sudah pernah menyaksikan tarian dari suku Dayak? Atau bahkan kalian sudah pernah memegang salah satu senjata tradisional dari Dayak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan bagaimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Jangan lupa dibantu like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Dan kalian mau aku bahas tentang apa lagi nih di video selanjutnya? Tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.